Hai teman-teman, siapa yang pernah dengar larangan jangan foto bertiga, nanti salah satunya akan kena musibah loh. Atau ada yang percaya kalau angka 13 itu angka sial, dijatuhin cicak bakal dapat masalah. Atau ada yang pernah dimarahi sama orang tuanya karena duduk di depan pintu. Katanya sih bakal susah dapat jodohnya. Oh, atau ada yang hobi nih denger ramalan-ramalan, ayo. Jangan-jangan ada nih yang percaya sama Instagram kalau jodoh kamu ada di tanda pesawat urutan ketiga. Kalau itu sih bukan ramalan ya, tapi kerjaan orang-orang iseng aja. Nah tapi tahu nggak sih teman-teman, hal-hal seperti larangan nggak boleh foto bertiga, angka sial, ramalan-ramalan, itu disebut tahayul. Atau cuma mitos. Konon, tahayul itu berasal dari sebuah kepercayaan yang mencocokkan antara tindakan dengan peristiwa yang menyertainya. Ya, cocokologi gitu deh. Nah, teman-teman, tahayul juga bisa berupa praktik-praktik okultisme. Maksudnya, kepercayaan kepada sesuatu yang gaib, supranatural di luar kekuatan Tuhan. Contohnya nih, pakai susuk untuk memikat si doi, pakai penglaris, atau jimat-jimat, atau nyimpan suatu benda yang dianggap sebagai penjaga dari bahaya. Bahkan, bisa loh hal yang baik, malah disalah mengerti, dan digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Contoh, bawa benda berbentuk salib kemana-mana supaya nggak celaka, atau naruh Alkitab di bawah bantal, ya supaya nggak mimpi buruk, katanya. Jadi yang dipercaya punya kekuatan itu bendanya. Padahal ini udah zaman modern ya. Tapi masih banyak juga loh yang percaya hal-hal seperti itu. Bahkan dijadiin budaya yang diwarisin turun-temurun. Nah, gimana ya kalau kata firman Tuhan tentang ini? Rasul Paulus dalam suratnya yang tertulis di 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 mengatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam suratnya, Paulus minta ke Timotius untuk mengingatkan jemaat agar hidup menjauhi tahayul dan membiasakan diri beribadah. Hal itu juga harus dilakukan oleh Timotius sebagai murid dari Rasul Paulus. Kenapa banyak orang yang percaya pada tahayul? Ya rasanya karena mereka punya rasa takut, sehingga memakai berbagai cara, bergantung pada ini dan itu, agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Padahal, tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan, karena tidak ada hal yang terjadi di luar kendali Allah yang berdaulat. Dan rencana Tuhan tidak pernah merupakan rencana yang buruk. Kalau begitu, bagaimana seharusnya kita sebagai anak Tuhan menyikapi berbagai realita kehidupan? Siapakah yang harus kita andalkan? Melalui surat Paulus, kita diingatkan untuk meninggalkan segala bentuk kepercayaan pada sesuatu yang di luar Tuhan. Semua hal yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran dan justru membuat kita menyimpang dari pengajaran Tuhan harus dibuang jauh-jauh dari hidup kita. Kita harus melepaskannya. Karena semua itu terbatas untuk jadi andalan kita. Selain itu, kita diingatkan juga kalau latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Maksudnya, mendekatkan diri kepada Tuhan dan percaya penuh kepadanya
adalah hal yang harus terus diperjuangkan. Kita harus terus mengerjakannya. Kita harus tekun. Kita harus disiplin. Iman kita seharusnya bukan timbul atau berasal atau bergantung pada benda maupun ritual buatan manusia, tetapi dari Allah sejati yang memberikan hidup yang kekal. Sebagai anak Tuhan, kita harus beriman kepadanya. Maka, percayalah sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, dan bergantunglah padanya, andalkan Dia dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.